Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman di hari Sabtu ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 18 Juli 2020. Nah, sesuai janji saya di pagi ini, saya akan mengadakan live streaming dan akan membahas sebuah topik yang sederhana tapi ini sangat penting. Kenapa penting? Ini akan mempengaruhi beberapa ini akan mungkin menjadi solusi buat teman-teman yang muncul permasalahan, misalkan kenapa gambarnya patah-patah atau ketika diekspor gambarnya menjadi tadi patah-patah ya, ada kendala. Nah, apakah itu permasalahannya di mana? Apa di source-nya, apa di editingnya, atau di settingan ekspornya? Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan yang kalian seorang editor atau orang yang berkecimpung di dunia videografi pasti akan mengalami hal tersebut. Apakah itu penyebabnya adalah master shot-nya atau apanya? Nah, kita bahas di sini untuk memahami tentang FPS ya, frame per second. Jadi teman-teman, bahwa video itu sebenarnya terdiri dari foto ya, terdiri dari gambar still, gambar diam ya. Jika kita merekam video dengan sebuah kamera, mau kamera mirrorless atau kamera yang lain, DSLR atau lain ya, itu selain kita menentukan resolusinya, kita juga menentukan frame rate-nya atau FPS-nya, mau 24 atau 30 atau 60. Itu berkaitan nanti dengan hasil dari rekaman video kita. Nah, bagi pemula pasti akan mengalami kebingungan ya, sedikit bingung menentukan besaran FPS-nya berapa itu ya. Kadang timbul pertanyaan, bagus mana ya antara 24 fps dengan 30 fps atau 60 fps, ataukah yang lebih tinggi fps-nya itu lebih bagus? Nah, ini belum tentu nih. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk bareng-bareng belajar ya tentang fps ini. Nah, teman-teman bisa berinteraktif dengan saya di sini di live ini dengan mencantumkan komentar, boleh pertanyaan atau masukan atau kritik dan saran ya. Saya membuka kritik dan saran dari teman-teman, apalagi dari teman-teman yang sudah ahli ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita belajar bersama. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin yang nantinya akan kita bahas ya. Ini adalah poin-poin tentang FPS ya. Tentang FPS ini sangat penting ya menentukannya, atau nanti kita terkadang suka bertanya
kenapa ya slow motion saya kurang halus gitu. Kenapa ya gambar hasil rekotan saya tuh kayak yang patah-patah gitu ya. Nah, mungkin permasalahannya di sini kita salah menentukan FPS-nya ya. Tergantung hasil nanti video kita mau di play di mana, apa untuk apa gitu ya. Apakah untuk televisi, apakah untuk film, atau settingan game kita tuh FPS-nya berapa gitu. Oke teman-teman, nomor 1, banyaknya frame per detik. Yang tadi saya sampaikan teman-teman di awal, bahwa pada dasarnya video itu, gambar bergerak itu terdiri dari satuan foto atau gambar diam. Gambar diam yang diputar per sekian detik, yang berganti-ganti per sekian detik. Dan sehingga otak kita ketika gambar sudah gambar diganti-ganti per sekian detik, otak kita menyimpulkan bahwa itu bukan lagi gambar bukan lagi foto, tapi gambar yang move, yang bergerak, yaitu movie, video. Nah, seperti saya akan kasih contoh. Di sini ada seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada foto kuda. Nah, di sini ada foto kuda yang berbeda-beda gerakannya, yang berbeda-beda fotonya, gerakan fotonya. Nah, jika si foto ini diputar per sekian detik, kemudian diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah gambar gerak ya, menjadi sebuah gambar gerak. Seperti contohnya jika digerakkan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah pengertian FPS, frame per second ya. Jadi FPS itu adalah frame yang diputar, beberapa frame yang diputar dalam 1 detik, dalam setiap detik ya. Jika misalkan 24 fps, berarti gambar yang diputar selama 1 detik itu yaitu 24 gambar ya, 24 kali berputar. Dan begitupun dengan 30 fps, berarti 30 gambar dalam 1 detik. Begitupun dengan 60, 120, 480 dan 1000 fps ya. Zaman sekarang zaman teknologi yang canggih, jadi ada kamera yang bisa merekod gambar dengan 1000 fps. Keren kan? Nah, itu pengertian fps ya. Nah, karena gambar ini ada 20 gambar, maka disebut 20 fps. Maka lihat gerakannya, bisa kita lihat sudah menjadi sebuah video, tapi gambarnya masih patah-patah. Kenapa? Karena jumlah fps-nya sedikit, 12 fps. Nah, fps itu biasanya terdiri dari 24 fps, 60 fps, 30 fps, dan 120 fps ya, frame per second. Frame itu apa? Frame itu adalah gambar still atau foto tadi. Jadi gambar still itu disebut frame ya. Jadi yang tadi yang ini nih, yang gambar kuda ini, satu gambarnya itu disebut frame, yaitu frame gambar still atau foto. Nah, ketika frame itu diulang-ulang, itu akan menjadi gambar bergerak
move ya, dan otak akan merekamnya itu bukan lagi sebagai foto tapi sebagai gambar bergerak alias video. Nah, jadi saya ulangi bahwa frame FPS itu adalah jumlah frame yang diputar per detiknya ya. Ketika 24 fps, maka 24 gambar yang diputar dalam satu detik itu 30, 60. Nah, tentu teman-teman semakin tinggi frame rate, gerakannya semakin halus. Oh ya, FPS alias frame rate. Jadi sama ya pengertiannya, frame rate dan FPS. Jadi jika kalian menemukan di aplikasi atau di software editing, Anda di settingan itu di settingan video itu ada frame rate, atau jika kita klik properties di video itu akan ada muncul bagian frame rate-nya berapa fps gitu ya. Itu sama ya, fps dengan frame rate itu sama, yaitu frame per second ya. Gambar yang diputar yang diganti-ganti berkali-kali dalam satu detik, yaitu fps atau frame rate. Nah, semakin tinggi frame rate tentu gerakannya akan semakin halus ya. Jadi jika gambar yang diputar dalam satu detiknya lebih banyak, itu akan semakin halus. Nah, bisa teman-teman lihat gambar ini. Nah, di sini ada angka 15, 30, 60, 120, itu adalah FPS-nya, frame rate-nya. Nah, jika teman-teman lihat ya, dari gerakan itu, dari gerakan bola-bola yang berangka ini, coba teman-teman mana yang paling halus. Nah, tentukan yang paling besar angkanya, yaitu 120. Nah, ada 15, 30, 60, 120. Nah, berarti yang 120 fps ini itu ada 120 frame yang diputar per satu detiknya. Otomatis ketika gambarnya itu akan lebih halus, seperti ilustrasi dari gambar yang ini nih, 60, 30, 15, dan dilihat 15 lebih kasar ya, kayak tadi yang video kuda tadi ya. Nah, ini karena gambar ini, video kuda ini hanya 12 frame, hanya 12 frame atau 12 fps. Kita lihat gerakannya kan, masih ada sedikit seperti patah-patah ya. Itu karena keterbatasan dari jumlah frame per secondnya ya, makanya gambarnya patah-patah. Nah, tapi belum tentu semakin banyaknya frame, belum tentu itu yang harus kita pilih. Artinya, menentukan FPS dalam sebuah video itu tergantung kebutuhan kita ya, untuk apa, kemudian mau di play di mana ya. Itu sangat berbeda ketika kita mau membuat film dengan membuat sebuah program tayangan televisi. Nah, oke, kita bahas. Standar film. Nah, ternyata teman-teman, standar film itu jumlah FPS-nya itu hanya 24. Tidak yang 120 fps, tidak yang 60 atau 30, atau yang 1000 gitu ya, 1000 fps. Wah,
ini nanti akan semakin halus nih. Nah ternyata di film itu hanya menggunakan 24 fps. 24 fps itu berarti hanya 24 frame yang diputar dalam 1 detiknya. Wah, ini apa? Jadi prasangka kita kan biasanya film itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak karena kita berpikir itu akan diputar di layar lebar gitu ya, layar yang besar gitu ya. Ternyata fps-nya hanya 24. Nah, kenapa 24? Karena kalau misalkan film layar lebar itu diputar di dengan lebih dari 24 fps, itu akan harus menggunakan banyak seluloid ya, yaitu bahan film ya, klise yang harus digunakan, dan itu akan memakan biaya yang lebih besar. Dan bukan itu saja, pertimbangannya ketika menggunakan lebih dari 24 fps untuk film, itu ternyata akan mengganggu mata penonton ketika nonton. Jadi seakan-akan gambar yang diputar itu tidak real ya. Seperti ada sebuah film yang fps-nya lebih dari 24 ya, seperti The Hobbit. Nah, The Hobbit ini pernah melakukan pembuatan filmnya lebih dari 24 frame per second ya, lebih dari 24 fps. Film The Hobbit ini membuat dengan 48 fps ya. Ternyata bukan bagus. Banyak kritikan-kritikan yang datang untuk film The Hobbit ini. Nah, kenapa? Keluhan mereka adalah gak nyaman ditonton ya, gak nyaman ditonton. Jadi kemungkinan itu si mata dan otak itu kayaknya nonton ini terlalu cepat gitu ya, terlalu halus, pokoknya gak nyaman katanya. Nah ini sehingga menjadi acuan bahwa frame untuk film itu hanya 24 frame, 24 fps. Nah teman-teman bisa menyaksikan trailer The Hobbit yang menggunakan 48 frame per second ya. Silakan ditonton dan apa perbedaannya. Nih saya akan tayangkan videonya sambil teman-teman ngopi dan santai. Silakan teliti apa perbedaannya dengan 48 fps. Does your journey end? You seek that which would bestow upon you the right to rule. The quest to reclaim a homeland and slay a dragon. Do not think I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. One of us a trap! It's undoubtedly a trap. Such is the nature of evil.
In time, all foul things come forth. If you awaken that beast, you will destroy us all. Was that an earthquake? That, my lad, was a dragon. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh film, ya, film The Hobbit, ya, itu salah satu film yang direkod dengan 48 fps, dan itu ternyata membuat banyak kritikan yang datang untuk film tersebut, ya. Jadi tidak serta-merta banyaknya frame atau banyaknya fps itu menjadi sebuah pilihan untuk sebuah film, ya. Dan teman-teman, untuk ada lagi kebutuhannya untuk menentukan fps, yaitu standar untuk TV, ya, standar untuk TV. Nah, standar TV itu 25 fps dan 30 fps. Nah, berbeda dengan film. Jadi harus dibedakan ketika kita mau membuat ini, mau ditayangkan di mana nih, atau untuk apa nih, untuk film atau untuk program televisi. Nah, untuk program televisi itu ada dua standarnya, standar TV-nya 25 fps dan 30 fps. Nah, kenapa ada dua? Karena TV harus menentukan salah satu dua standar tersebut, dari dua standar tersebut. Nah, ada standarnya PAL dan ada NTSC. Nah, PAL ini dan NTSC ini sudah saya bahas di Instagram saya, ya. Silakan untuk memahami PAL dan NTSC ini. PAL dan NTSC ini adalah standar video yang digunakan di sebuah negara, di beberapa bagian negara. Di Eropa sama di Indonesia, di Asia itu pasti berbeda. Kalau di Eropa mungkin NTSC, dan di kita yaitu PAL. Nah, kebetulan ya di Indonesia itu standar videonya itu adalah PAL, ya. Standar TV-nya itu PAL. Maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan, yaitu dengan 25 fps. Sedangkan 30 fps itu adalah NTSC untuk luar negeri. Nah, teman-teman, kegunaan frame rate lebih tinggi dari 30 fps. Nah, terus muncul pertanyaan, untuk apa kamera yang saat ini digunakan, untuk apa kamera saat ini memberikan fasilitas ada yang sampai 1000 fps atau ada yang 480 fps gitu ya. Nah, itu bukan ada ada lagi tujuan lain, ya.
Jadi kalau FPS lebih dari 30 itu kebutuhannya bukan lagi untuk TV atau film, tapi kebutuhannya untuk slow motion dan untuk game. Nah, jadi kalau kita mau nanti video itu untuk digunakan untuk slow motion, nah itu lebih bagus frame rate-nya lebih tinggi, ya, bisa 120, bisa 480, bisa 1000 malah gitu ya. Itu tergantung dari spek kameranya. Nah, bayangkan saja kalau misalkan 12 fps, ya, 12 fps mau di slow motion. Kalau slow motionnya 50%, itu berarti 12 dibagi 2 dong, ya, berarti tinggal 6 fps. Nah, itu maka yang muncul nanti hasilnya dari slow motion tersebut akan patah-patah, tidak akan halus, ya, tidak akan halus. Nah, makanya kalau kita akan membuat slow motion itu harus fps-nya lebih tinggi lagi, ya, maka hasilnya akan halus banget, ya. Jadi ketika si video itu di slow motion 50%, misalkan 1000 nih, 1000 fps, kita buat video itu 1000 fps. Nah, ketika di slow motion 50%, nah berarti dibagi 2, setengahnya berarti tinggal 500 fps. Wah, luar biasa kan? 500 fps berarti 500 frame per secondnya yang diputar. Itu gambar akan halus banget. Nah, seperti gambar yang saya akan kasih nih, ya. Ya, saya akan kasih ini video contoh frame rate-nya lebih tinggi dan hasilnya menjadi halus, ya. 3, 2, 1. Nah, coba lihat. Nah, jika di slow motion, wah, halus banget kan, guys, ya kan? Si gambarnya ketika di slow motion itu semakin halus, ya, tetap halus gitu ya, karena jumlah fps-nya lebih banyak. Jadi ketika di slow motion 50%, setengahnya masih ada 500 frame per detiknya. Kalau kita hanya 24 atau 25 frame, kemudian kita mengharapkan gambar yang halus ketika slow motion, itu hanya mimpi, ya. Maka harus dengan frame yang lebih tinggi lagi. Tentu lihat dulu spek kameranya, apakah mampu untuk merekod video dengan jumlah fps yang lebih tinggi, ya. Nah teman-teman, jadi sebelum kita merekod sebuah video, nah kita tentukan dulu, ya,
tentukan dulu ini untuk apa sih kebutuhannya, apakah untuk slow motion, apakah untuk film, apakah untuk TV, program TV. Nah, satu lagi fungsi FPS yang lebih tinggi jumlahnya, ya, yang lebih dari 30 FPS itu selain untuk slow motion itu juga untuk game, ya. Kenapa dengan game? Kalau game berbeda dengan tayangan TV, game itu memerlukan tampilan video yang realistis, ya. Jadi tentu ketika main game, mata kita membutuhkan gambar yang sangat realistis untuk ditonton, ya. Nah, seperti di sini saya akan menampilkan video yang di bawah 30 fps. Jadi bagaimana perbedaannya ketika game diputar dengan FPS yang sedikit, ya. Nah, di sini ada videonya. Ini diambil dari di YouTube banyak ya teman-teman. Coba kita bisa bedakan. Ini 30 fps ya teman-teman. 30 fps. Ini 60 fps. Nah, bisa teman-teman rasakan ya gerakannya ya. Itu perbedaannya bisa gerakan. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Di split to window. Yang kiri 30 fps dan yang sebelah kanan adalah 60 fps. Tuh kan teman-teman, sangat berbeda, ya. Ketika di slow motion, ini juga sama teman-teman. Ini contohnya kedua, ini yang 30 fps. Ini yang 60 fps. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Bisa dirasakan ya, bisa dirasakan. Nah, itu teman-teman. Jadi fungsi dari FPS yang lebih tinggi dari 30 fps, lebih tinggi dari standar TV ataupun film, itu kegunaannya untuk slow motion dan game. Jadi kalau slow motion itu akan lebih sempurna dengan frame per second dengan fps yang lebih tinggi, bisa 60, bisa 120, bisa 480 atau 1000 fps. Kemudian untuk game, ya, untuk game kita membutuhkan tampilan gambar yang realistis, ya. Kalau film kita menentukan kenyamanan dari penonton. Dan ketika kita menampilkan film yang kurang yang melebihi dari 24 fps, maka penonton tidak nyaman, ya. Nah, teman-teman, dalam menentukan PAL atau NTSC itu sebenarnya sudah ada di settingan di kamera, ya. Sudah ada di settingan kamera. Jadi teman-teman sebelum merekod, ya, sebelum merekod gambar video itu kita cek dulu settingan kameranya, ya. Kita cek dulu settingan kameranya.
ini kita ngambil video, ngambil gambar itu untuk apa sih? Apakah untuk TV, film, atau yang lain, atau untuk slow motion? Nah, jadi kalau kita untuk slow motion, tidak semuanya harus memakai FPS yang tinggi, ya. Mungkin dari beberapa shot saja untuk kebutuhan slow motion. Nah, sebenarnya dalam menentukan PAL NTSC itu selain dari untuk tayangan TV, boleh-boleh saja ya ketika kita menentukan PAL atau NTSC. Bebas, asal jangan untuk kebutuhan TV. Kalau untuk TV ya kita harus mengikuti standar TV Indonesia, yaitu 25 fps, 25 frame per second, yaitu PAL. Dan di PAL itu tidak mungkin kita menemukan yang 60 fps atau 30 fps. Pasti di PAL itu adanya 25 fps atau 50 fps. Begitupun di NTSC. Di NTSC kalian tidak akan menemukan 25 fps atau 50 fps. Yang ada adalah 30 fps dan 60 fps. Nah, teman-teman, jadi teman-teman untuk menentukan gambar, ya, untuk menentukan video mau record seperti apa, itu diperhatikan di jumlah fps-nya, ya. Di jumlah fps-nya ditentukan dulu, ya, sehingga nanti ketika proses editing, kemudian di hasil ekspornya enggak sesuai dengan harapan, gitu ya. Nah, yang sering terjadi permasalahan di pasca produksi adalah ketidaksesuaian antara settingan settingan dari video, dari master shot dengan settingan project editing yang kita buat, ya. Jadi kita harus melakukan convert, atau kalau di Avid Media Composer itu harus melakukan transcoding. Nah, kalau kita samakan, serasikan settingannya, settingan videonya, settingan footage dengan settingan project kita, insya Allah tidak akan ada kendala, ya, tidak akan kendala. Kalau teman-teman sering menggunakan Avid Media Composer, itu ketika si video itu tidak sesuai dengan settingan project yang kita buat di Avid Media Composer, itu dia akan memberikan tanda, ya, biasanya berupa warna berbeda, gitu. Warna berbeda dari di video, atau di video itu ada semacam titik titik hijau, ya. Itu menandakan bahwa video itu belum atau tidak sesuai settingan projectnya, gitu. Nah, itu harus disesuaikan dahulu supaya nanti hasilnya tidak akan berbeda, ya, hasilnya sesuai dengan harapan. Kenapa suka ada jitter, kemudian ada patah-patah lah, gitu ya. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh perbedaan settingan dari video, dari footage, dari video master shotnya dengan settingan project editing yang kita buat, ya. Makanya kalau pengguna FCP 10 lah, ya, pengguna Final Cut Pro, ketika kita memasukkan gambar, ya, ke timeline, dia akan muncul semacam warning pilihan, gitu ya. Apakah si video ini akan menyesuaikan dengan settingan project atau tidak, gitu ya. Nah, itu ada settingan. Nah, artinya bahwa si video itu berbeda settingannya
settingan video itu ketika record itu berbeda dengan settingan project editing yang kita buat. Nah, ini salah satu kendala atau salah satu masalah yang kita anggap sederhana, tapi nanti akan muncul masalah yang luar binasa. Ya, makanya sering kenapa jitter gitu ya, kenapa patah-patah. Nah, itu harus disesuaikan, ya, harus disesuaikan. Dan saya sarankan ketika ekspor video, terutama di Avid Media Composer, mendingan kita pilih settingan yang same as source, ya. Same as source itu si settingan ekspor itu sudah sesuai dengan settingan project, ya. Nah, nanti kita bisa convert untuk menyesuaikan kebutuhan, apakah untuk media sosial, apakah untuk tayangan TV atau bagaimana. Nah, mendingan ekspornya same as source aja ketika kita menggunakan Avid Media Composer. Itu akan lebih mudah. Jadi teman-teman, kita jangan menambah masalah, bikin masalah sendiri gitu. Jadi ketika kita dari produksi, kemudian pasca produksi dan hasil akhirnya itu harus sesuai gitu ya. Pas kita merekam video, settingannya apa, jadi kita harus bisa menentukan dari awal nih, ini kebutuhannya untuk apa sih. Ya, misalkan untuk TV, ya bisa saja nanti di produksinya kita pengen bagus nih untuk TV ya. Misalkan untuk TV pengen nih Full HD, ya oke lah, kita record dengan HD. Kemudian jangan lupa di editingnya juga settingan projectnya harus HD. Nah, ketika diekspor, mendingan hasil akhirnya itu SMS aja, sesuai dengan projectnya itu HD juga. Nah, bagaimana nanti untuk kebutuhan yang lain, tinggal di convert aja, ya. Karena kalau kita ekspornya berbeda dengan settingan project editing kita, itu nanti durasi ekspornya itu akan lama, ya, akan sangat lama. Karena di ekspor itu ada proses convert, merubah ya dari settingan project editing kita ke settingan yang diekspornya. Makanya kalau kalian pengguna Avid Media Composer, saya sarankan ya, ketika kita ekspor same as source aja. Di situ ada ya settingannya. Nanti kita akan bahas tentang settingan ekspor Avid Media Composer. Nah, itulah teman-teman yang sering menjadi permasalahan kita. Mengapa gambar saya hasilnya kurang bagus, patah-patah? Mungkin salah satunya adalah kita salah menentukan FPS-nya, ya. Makanya ketika kita mau membuat sesuatu harus direncanakan dengan matang, kemudian kita susun konsepnya bagaimana. Memang sederhana, tapi itu akan membuat kita terhambat, ya, jika kita salah menentukan sebuah FPS saja, ya. Apa itu FPS? Frame per second, jumlah gambar yang diputar dalam 1 detiknya.
Nah teman-teman, kita sering melihat video yang ada settingan 60i atau 30i ya, kemudian 25p ya. Nah itu artinya teman-teman, i itu interlace dan p itu adalah progresif ya. Apa itu interlace dan progresif? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas di selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita pengen membuat sebuah karya, salah satu pentingnya adalah menentukan FPS-nya. Ya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah nomor 7. Mengapa ada frame rate 29,97 fps dan 23,97 fps? Ini jawabannya sangat rumit teman-teman. Karena di settingan kamera tidak ada frame rate atau fps yang 29,97, yang ada 30 fps. Kemudian yang 23,97 fps. Tapi jika teman-teman download video dari YouTube, itu pasti teman-teman akan menemukan frame rate yang 29,97 dan 23,97. Seperti film ini teman-teman, nah ini teman-teman. Nah, jika teman-teman download video yang dari YouTube gitu ya, itu teman-teman akan melihat frame rate-nya atau jumlah FPS-nya itu 23,976. Nah, ini teman-teman artinya video tersebut sudah pernah ditayangkan di televisi ya. Dan ini biasanya tidak ada yang di PAL. Tidak ada format PAL yang seperti ini. Biasanya dari standar video TV yang di luar negeri, ya atau NTSC. Nah ini, jadi video itu ketika ditayangkan di sebuah televisi yang berformat NTSC, misalkan 30 second, misalkan yang 30 fps, ketika ditayangkan di televisi itu harus diturunkan
jadi ketika ditayangkan di tayangan TV ya, di sebuah frekuensi itu harus diturunkan 0,1% ya. Apa sebabnya? Kenapa harus diturunkan 0,1%? Itu untuk menghindari interferensi ya, interferensi atau tabrakan frekuensi antara warna, gambar, dan suara gitu. Jadi untuk menghindari interferensi itu, tabrakan frekuensi, maka harus diturunkan menjadi 0,1% ya. Nah, itulah teman-teman, kenapa ada frame rate 29,97 dan 23,97 fps. Jadi ketika teman-teman download video, kemudian dicek propertiesnya video itu, dan ada frame rate-nya 29,97 dan 23,97, itu artinya video tersebut pernah ditayangkan di televisi. Ketika di-upload di YouTube, itu frame rate-nya ya akan tetap seperti itu karena sudah terkonversi ya di TV-nya gitu. Nah, teman-teman, jadi dari pertemuan kita ini ya, dari live streaming ini saya pengen menyampaikan bahwa pentingnya memilih atau menentukan FPS sebelum kita memproduksi sebuah video. Ya, itu sangat menentukan nanti dari hasil akhirnya. Ya, jangan sampai kita menyesal atau menggantungkan harapan perbaikan di pasca produksi. Ya, jadi jangan sampai di fase editing, di tahapan editing lah kita banyak sekali memperbaiki sesuatu karya kita gitu. Mendingan lebih baik kita tentukan dahulu, rencanakan dulu lebih matang, tentukan dulu lebih pasti sebelum kita memproduksi sebuah karya. Karena kalau sudah di editing itu katakanlah bukan terlambat sebenarnya. Ya, daripada nanti kita harus syuting ulang ya, mendingan kita lebih lebih hati-hati, lebih cerdas lagi menentukan sebelum produksi. Makanya ada pra-produksi, ada produksi, ada pasca produksi. Nah, pra-produksi itu sering orang lain labrak ya, atau dianggap enteng. Pra-produksinya sederhana gitu ya. Sedangkan proyek yang akan diproduksi itu sangat besar gitu, sangat penting. Nah, ketika di pasca produksi, nah itu akan bingung sendiri gitu ya. Ternyata video yang kita produksi itu belum memenuhi ekspektasi kita gitu ya, ekspektasi target dari klien misalkan. Nah, ini sangat penting menentukan FPS ini. Sederhana tapi sangat menentukan hasil akhirnya ya. Seperti kebutuhan untuk slow motion, biasanya untuk iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan produk itu sangat sering menggunakan slow motion. Itu kita harus menentukan FPS-nya berapa supaya nanti pas kita slow motion video itu gerakannya tetap halus, sangat halus ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang belum saya sampaikan. Ketika kita menentukan FPS, kita sebenarnya sih kalau selain untuk TV itu bebas ya, mau PAL mau NTSC itu terserah, tapi dengan catatan itu bukan untuk TV ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya telah menonton live streaming ini. Kemudian jangan lupa ya follow Instagram saya ya, ada di depan ya, di depan. Nah, ini nih, ini Instagram saya @ujangrusmana87. Nah, itu Instagram saya
silakan di follow, kemudian boleh komentar, dicek postingan-postingannya, kasih komentar, saran dan kritik, boleh DM, boleh langsung di komentar, terserah ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasannya ya. Silakan share jika video ini kalian nilai bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subrek ya, like dan komen di akun YouTube saya, Ujang Rusmana. Oke teman-teman, mohon maaf segala kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan dunia broadcasting dan editing. Jika ada request pembahasan silakan DM atau komentar di inbox ya. Selamat berakhir pekan teman-teman, dan jangan lupa tetap bahagia apapun yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.